klik 2 kali ya. Selanjutnya klik page number di bagian sudut kiri atas. Lalu pilih bagian ini ya, formatnya, kita klik. Selanjutnya di bagian ini, klik di bagian number format di sini, tanda panah, kita klik. Lalu cari angka Romawinya ya. Ini angka Romawi kecil, kita klik. Selanjutnya start at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Syedikom di sini. Apa kabarnya teman-temanku sekalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di pertemuan kita kali ini saya akan membagikan cara mengatur file proposal skripsi sesuai dengan pedoman penulisan skripsi dari kampus kalian ya. Sebelum lanjut, mohon dukungannya ya untuk like dan subscribe ya sobat. Semoga channel ini bisa berkembang dan memberi banyak manfaat. Oke, pertama-tama silahkan buka Microsoft Word kalian ya. Oke, seperti ini. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Pertama-tama kita akan atur jenis kertasnya ya, jenis kertas ataupun page pada file proposal skripsi kalian. Jadi untuk mengatur atau menentukan ukurannya, biasanya di pedoman penulisan skripsi dia menggunakan jenis kertas A4 ya, A4. Untuk mengatur kertasnya silahkan klik pada tab page layout yang di bagian atas dekat insert. Yang ini ya, kita klik di bagian ini page layout. Selanjutnya di bagian size yang ini kita klik. Maka bisa kita lihat ya, di sini di bagian atas ada A4. Jadi kita klik di bagian ini, klik A4. Maka dia akan secara otomatis mengubah ya jadi ukuran A4. Oke, selanjutnya setelah mengatur ukuran kertasnya, kita tentukan garis pinggirannya ya, yang biasanya ukurannya 4433. Jadi caranya silahkan klik pada bagian Mister, klik 2 kali ya, klik kiri 2 kali. Maka akan tampil jendela seperti ini. Tapi sebelumnya jika kalian masih atau di laptop kalian masih menggunakan inci dan kalian ingin mengubahnya menjadi centimeter, tapi jika kalian sudah terbiasa menggunakan inci, kalian tidak usah mengubahnya. Tapi karena saya terbiasa menggunakan centimeter, maka di pengaturan dari kertas Microsoft Word saya ini menggunakan ukuran centimeter ya. Jadi ini sangat memudahkan bagi saya. Dan jika kalian ingin mengikuti cara saya ini untuk mengubah dari inci ke centimeter, caranya sangat mudah sekali ya sahabat. Kalian lihat di sudut kiri atas ada tulisan file. Silahkan klik pada bagian tersebut ya, di sini klik file, lalu pilih option yang di sini ya. Silahkan diklik. Kita tunggu. Selanjutnya di bagian ini klik pada bagian advance atau advanced ya, advance ya di sini. Lalu scroll ke bawah, kita lihat ke bawah, cari tulisan inci ya, inci, atau cari tulisan display. Scroll ke bawah ya, cari tulisan display ya, di sini bagian ini. Di bagian ini ada tulisan centimeter ya. Biasanya di sini dia tulisannya inci. Silahkan diklik lalu pilih sesuaikan dengan yang kalian kuasai ya. Di sini kita pilih centimeter. Selanjutnya silahkan klik OK. Seperti ini. Oke, seperti itu ya caranya sobat. Dan untuk mengatur pinggiran kertasnya, caranya sama seperti tadi. Kita klik di sini 2 kali di bagian mistarnya. Klik dua kali. Maka akan muncul seperti ini ya. Silahkan di bagian top di sini atas ya, kita beri 4 cm, left 4, bottom 3, right 3, lalu klik OK. Jadi caranya seperti itu ya sobat, untuk mengatur pinggiran dari page atau kertas pada file proposal skripsi kalian. Selanjutnya kita akan belajar membuat proposalnya ya. Jadi kita hapus dulu ini. Di sini saya beri contoh ya untuk mengatur penulisannya. Spasinya
jaraknya dan beberapa panduan dari penulisan skripsi ya. Jadi ini secara singkat aja saya berikan. Ini contoh bab 1 pendahuluan. Jadi kita isi dulu ya sesuai dengan format penulisan proposal. Jadi di sini saya tuliskan dulu ya secara umum. Jadi jika kalian ingin menulis proposal skripsi, yang pertama-tama kalian harus tulis itu atau ketikkan bagian sub-subnya ya. Jadi ini bisa terstruktur dengan baik apabila kalian menulis seperti ini. Jadi nanti kalian tinggal isi ya setiap bagian-bagiannya. Oke, selanjutnya kita akan atur bagian atas ya. Bagian bab 1 kita atur jaraknya, spasinya. Biasanya di sini dia spasinya spasi 2 ya. Untuk menentukan spasi 2, kalian tinggal klik di bagian atas, bagian ini ya. Silakan diklik lalu tentukan nomor 2 ya. Pilih 2 ya di bagian atas ini. Klik. Lalu dia akan memiliki jarak 2 ya. Ini jaraknya 2. Dan jika agak menjorok ke bawah, silahkan klik di bagian ini ya, maka dia akan naik ya secara otomatis. Jadi ini 2-nya normal ya, jarak 2-nya normal. Dan kita akan atur bagian pendahuluan, antara pendahuluan dan latar belakang masalah. Caranya kita klik di bagian ini. Selanjutnya kita beri dulu jarak spasinya 2. Kita klik di sini 2. Selanjutnya klik kembali yang bagian atas ya untuk pengaturannya, pengaturan jaraknya. Kita harus beri jarak pada bagian pendahuluan dan antara pendahuluan dan latar belakangnya ya. Klik di sini. Lalu untuk arah panahnya ini jangan sampai ke atas ya. Kita klik dengan arah seperti ini, jadi ke bawah. Maka dia akan agak ke bawah ya, antara pendahuluan dan latar belakang dia ada jarak. Jadi di sini intinya. Jadi untuk semuanya kita beri jarak spasi ya untuk selanjutnya ya, untuk subbab selanjutnya seperti ini. Jadi seperti itu cara memberi jarak ya. Untuk bab 1 pendahuluan dia jaraknya 2 cm. Sementara untuk jarak antara pendahuluan dan latar belakang itu tetap 2 tapi dia agak menjorok ke bawah. Selanjutnya jika kalian ingin memindahkan subbab ini ke arah kiri, kalian cukup menekan ini ya. Ini kalian geser ke kiri, bisa kalian geser ke kiri atau ke kanan ya, sesuai dengan panduan pedoman penulisan skripsi ya. Jadi caranya memindahkan seperti itu. Namun sebelumnya harus diblok ya semuanya apabila ingin memindahkan dalam jumlah banyak seperti tadi yang saya contohkan. Dan selanjutnya kita atur semuanya ya, atur jenis hurufnya. Bold, ini untuk membold ya. Selanjutnya untuk hurufnya, besar hurufnya, mungkin kalian sudah tahu ya cara membesarkan huruf dan mengganti font atau jenis hurufnya ya. Jadi di sini untuk ini saya percepat ya untuk bagian ini. Setelah kita mengatur semuanya, kita akan belajar cara menggunakan 7 ketukan pada awal paragraf ya. Pada bagian latar belakang kita enter dulu. Di sini kita beri ruang untuk paragrafnya. Lalu di sini kita tentukan 7 ketukan yang biasanya digunakan dalam penulisan proposal. Jadi untuk membuat 6 atau 7 ketukan, kalian harus tahu dulu ya. 7 ketukan itu berapa centimeter. Dan untuk mengetahui 7 ketukan berdasarkan sentimeter, kalian bisa menggunakan Google ya apabila kalian belum tahu. Jadi silahkan buka Google kalian. Selanjutnya tanyakan 7 ketukan berapa centimeter seperti ini contohnya ya. Saya contohkan. Kita akan bertanya ke Om Google. Oke, di sini sudah terjawab setara dengan 1,5 cm ya untuk 7 ketukan. Selanjutnya kita akan atur 7 ketukannya. Silahkan klik di bagian home. Di bagian atas ya, di sini home, tab home, lalu ada tulisan paragraf. Silahkan klik di dekat paragraf, ada tanda panah seperti ini. Silahkan diklik, maka akan muncul jendela seperti ini. Selanjutnya klik tabs di sini, silahkan diklik.
maka akan muncul jendela tabs seperti ini. Selanjutnya lihat di bagian default tab stop. Di sini kita ubah menjadi 1,5 cm. Kemudian klik OK. Selanjutnya tekan tombol tabs di keyboard kalian. Maka dia akan membuat 7 ketukan seperti ini ya. Satu kali tab dia menghasilkan 1,5 cm atau 7 ketukan. Jadi caranya seperti itu ya sobat. Tempatkan kursor di depan kata atau paragraf lalu klik tab. Oke, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan belajar cara agar paragrafnya rata kiri, rata kanan ya. Sesuai dengan buku petunjuk pedoman penulisan proposal skripsi, kita harus menggunakan rata kiri dan rata kanan pada penulisan paragraf. Dan untuk caranya cukup gampang ya. Kalian cukup klik di bagian atas pada tab Home. Klik di bagian ini ya, Justivity yang ini kita klik, maka akan secara otomatis rata kiri, rata kanan pada paragraf. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat penomoran tiap halaman ya. Jadi di sini saya enter dulu. Bagian rumusan masalah saya enter ke bawah ke lembar kedua. Pertama-tama silakan letakkan kursor di lembar pertama ya. Lalu klik tab Insert. Di bagian Insert ini kita pilih di sini ya, page number. Selanjutnya kalian tentukan penomorannya mau di atas atau di bawah. Ini untuk di atas, ini untuk di bawah ya. Bawah, kiri, tengah, dan kanan ya. Jadi untuk top itu artinya atas dan bottom itu bawah. Ini bottom, bottom kiri, tengah atau kanan. Kita pilih tengah ya di sini. Maka dia berada di bawah di bagian tengah. Seperti ini ya. Selanjutnya kita ubah nomornya ini menjadi angka Romawi ya. Jadi yang lembar pertama ini kita anggap sebagai sampul. Biasanya dia menggunakan angka Romawi ya. Caranya klik 2 kali di bagian ini. Klik 2 kali ya. Selanjutnya klik page number di bagian sudut kiri atas ini. Silahkan diklik. Lalu pilih bagian ini ya. Formatnya kita klik. Selanjutnya di bagian ini klik di bagian number format di sini tanda panah kita klik. Lalu cari angka Romawinya ya. Ini angka Romawi kecil kita klik. Selanjutnya start at, ini startnya mulai 1, 2 atau 3 ya. Kita pilih 1, kita naikkan ke atas angka Romawi 1 kecil ya, lalu klik OK. Dan di sini bisa kita lihat ya sudah berubah. Oke, selanjutnya kita akan ubah jenis huruf dan besar huruf dari nomor halamannya ya. Kita sesuaikan dengan jenis huruf pada paragraf yaitu Times Roman. Caranya klik di bagian ini ya, klik 2 kali di sini. Kemudian silahkan di blok nomor halamannya. Selanjutnya kita ke bagian Home di sini. Lalu kita naikkan menjadi nomor 12 ya untuk ukuran hurufnya dan jenis hurufnya kita pilih Times New Roman. Selanjutnya kita akan tes apakah ini berurutan untuk lembar selanjutnya. Kita coba ya, kita enter ke bawah. Apakah dia berurutan untuk nomor halamannya. Oke, ini sudah jadi ya 3, 4. Oke, untuk penomorannya angka Romawinya sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan belajar cara memisahkan lembar pertama dengan lembar kedua ya. Ini biasanya antara sampul dengan isi itu dia berbeda nomor halaman. Pada bagian sampul, halaman persetujuan, kata pengantar, dan seterusnya, dia itu memiliki nomor halaman
angka Romawi. Sementara untuk bagian isi seperti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dia menggunakan penomorannya nomor seperti biasa. Jadi cara memindahkan atau membagi halamannya, di sini saya buatkan dulu ya kalimat untuk babnya atau isinya. Jadi di bagian pertama tadi kita anggap sebagai sampul. Dan kenapa ini lembarnya atau packnya harus dipisahkan, karena agar supaya penomorannya tidak ikut ya dengan yang di atas. Jadi ini harus kita pisahkan. Jadi caranya itu silahkan klik pada bagian tab pack layout yang di sini ya, kita klik. Selanjutnya ini kita klik break, kita klik. Selanjutnya pilih bagian ini next pack. Oke, ini sudah terpisah ya antara bagian atas, lembar atas dengan bawah sudah terpisah. Selanjutnya klik bagian penomoran di lembar isi ya. Jadi untuk isi klik 2 kali ya di bagian ini. Selanjutnya pilih pack number, di sini kita klik. Selanjutnya pilih format. Selanjutnya di bagian number format di sini kita klik lalu pilih yang ini ya. Lalu di sini 1, lalu klik OK. Selanjutnya kita lihat ya, di sini sudah berubah. Kita coba menuju ke lembar awal, lembar pertama. Oke. Ini rangka Romawi yang di atas ya, ini untuk penomorannya. Jadi sekarang untuk nomor diisinya sudah berubah ya. Jadi caranya seperti itu untuk memisah dan membagi penomoran, mengubah penomoran untuk bagian sampul dan bagian isi. Untuk memperjelas tutorial untuk memberi penomoran pada halaman ini, saya buatkan terlebih dahulu contoh sampul ya. Di sini saya buatkan sampul terlebih dahulu. Jadi supaya bisa kalian simak ya dengan baik sobat. Di sini saya buat sembarangan aja sebagai contoh. Dan bagian ini saya akan percepat ya supaya tidak memakan waktu yang lama. Jadi di sini tujuannya kita akan buat penomoran dengan bab awal dengan nomor halamannya berada di bawah, sementara di lembar kedua dari isinya dia berada di kanan atas. Jadi untuk caranya membuat penomoran selang-seling seperti itu, caranya sangat mudah ya. Jadi di sini awalnya dia berada di bawah, dan untuk lembar keduanya nanti dia akan berada di sudut kanan atas. Jadi untuk caranya silahkan kita pisahkan terlebih dahulu lembar atau packnya ya, atau kertasnya antara lembar pertama dengan lembar kedua. Artinya di sini lembar isi ya, untuk isi bab 1 kita pisahkan lembar pertama bab 1 dengan lembar kedua bab 1. Jadi caranya memisahkan sama dengan tadi ya, kita klik di bagian ini pack layout, lalu pilih next pack ini ya, kita klik. Oke. Selanjutnya pilih insert, lalu pilih number. Di sini kita pilih top ya, top, lalu pilih yang ini, top kanan atas. Oke, seperti ini. Oke, ini kita ubah menjadi nomor 2 karena dia berada di urutan kedua ya dari isi, lalu klik OK. Selanjutnya kita coba apakah berhasil atau tidak. Kita geser ke atas. Oke, ini ya, ini berada di bawah dan lembar keduanya berada di atas. Ini penomorannya ya. Jadi caranya seperti itu. Dan di sini untuk pack selanjutnya masih ada nomor di bawah halaman ya. Jadi untuk cara menghilangkannya ini, caranya itu silakan tempatkan kursor di bagian lembar kedua ya, yang penomorannya berada di atas. Di sini kita tempatkan kursor. Selanjutnya klik di sini 2 kali di bagian mistar. Selanjutnya di bagian bawah, klik di sini ya, di bagian apply to, tanda panahnya ini kita klik, lalu pilih
this point ini ya, forward, kita pilih ini, kita klik, lalu klik OK. Selanjutnya kita menuju ke bagian bawah halaman, yang ini ya, di sini masih ada urutan kedua. Selanjutnya klik di bagian atas, link to previous, di sini ya, silakan kalian klik di sini. Oke. Selanjutnya kita hapus penomorannya. Nomor 2 tadi ya, di sini kita hapus, silakan hapus ini. Selanjutnya kita akan cek ke atas, oke. Nomor satunya ada di atas, dia tidak ikut terhapus. Jadi caranya seperti itu ya sobat. Jika ada yang kurang jelas dari cara ngomong saya atau kata-kata saya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya apabila kurang jelas. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat footnote ya. Cara membuat footnote, karena ini biasanya juga ada di pedoman penulisan proposal skripsi, dengan memasukkan footnote di dalam isi dari skripsi kalian. Jadi untuk membuat footnote itu sangat mudah sekali ya, cukup beberapa klik aja ya sobat. Jadi di sini saya beri contoh dulu, saya buatkan paragraf. Selanjutnya tempatkan kursor di bagian akhir dari paragraf. Setelah itu tekan tombol Ctrl bersamaan dengan tombol alternatif dan tombol F. Jadi secara bersamaan ya sobat, dan lihatlah hasilnya. Oke, ini hasilnya sobat, silakan atur ya untuk memberikan isi dari footnote-nya ini. Ini kalian isi dengan referensi yang kalian gunakan ya. Jadi untuk di bagian ini tentunya kalian sudah tahu ya untuk menggeser atau menentukan referensinya. Oke sobat, demikianlah untuk cara membuat footnote, dan ini tutorial yang bagian akhir ya sobat. Semoga trik-trik yang saya gunakan di video ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kalian yang sedang menyusun proposal skripsi. Dan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.